Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini akan kita bahas secara bersama-sama mengenai latihan termokimia yang sudah disampaikan beberapa saat waktu yang lalu. Barangkali dari kesemuanya masih ada yang kurang paham dan masih bingung. Seperti itu. Kita lihat yang pertama, soal yang pertama itu terdiri dari 3 soal, tetapi intinya sama, ini menuliskan persamaan termokimia. Kita lihat yang bagian A, pembentukan 2 mol NH3 jika diketahui delta HD-nya atau perubahan entalpi standar penguraiannya sama dengan positif 46 kJ per mol. Seperti itu. Kita lihat yang pertama. Nah, perlu diingat di sini dituliskan dari entalpi penguraian standar. Sementara di sini yang ditanyakan adalah pembentukan 2 mol. Yang diketahui di sini adalah entalpi penguraian standar atau entalpi standar penguraian. Maka perlu dirubah dahulu simbolnya. Jika dalam entalpi standar penguraian itu tandanya positif, maka kalau di entalpi standar pembentukan itu tandanya negatif, seperti itu. Nah, perlu dilihat juga, ini dia reaksinya, N ditambah H menghasilkan atau hasil produknya atau hasil reaksinya adalah 2 mol NH3, seperti itu, dengan entalpi pembentukan standarnya negatif 46 kJ per mol. Kenapa di sini negatif? Karena di sini yang diketahui entalpi pembentukan entalpi standar penguraiannya positif 46, sehingga entalpi pembentukannya nilainya negatif, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi yang belum setara, seperti itu, maka disetarakan dahulu. Artinya molekul yang di sebelah kiri tanda reaksi ini harus sama jumlahnya dengan yang di sebelah kanan, seperti itu. Di sini 2NH3, N-nya ada 2, maka di ruas kiri N2. Sementara di ruas kanan H3-nya ada 2. H3 dikali dengan 2 sama dengan 6. Maka di ruas kiri juga harus sama 6. 3H2. 3 dikali H2. H-nya ada 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut di pembahasan yang kedua, bagian B. Penguraian NH4NO3 jika diketahui delta HF-nya adalah negatif 365,6 kJ per mol. Ingat, ini adalah entalpi penguraian, maka tandanya adalah positif, seperti itu. Di sini yang diketahui apa? Delta HF-nya, yaitu pembentukan standar. Di sini tandanya negatif. Sementara yang ditanyakan adalah entalpi penguraian, sehingga harus merubah tandanya menjadi positif. Ini dia reaksinya. NH4 ditambah dengan NO3 dengan entalpi standar penguraian atau entalpi penguraian standar itu nilainya positif 365,6 kJ per mol. Nah, perlu diingat, kalau di sininya yang diketahui entalpi pembentukan, sementara yang ditanya penguraian, maka harus merubah nilai entalpinya dahulu. Yang awalnya negatif menjadi positif. Yang selanjutnya bagian C, ini entalpi pembakaran 2 mol CH4. Nah, kalau ini sudah standar ya, karena yang ditanya entalpinya sudah diketahui, yaitu entalpi pembakaran standar. Ingat,
reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen. Maka di sini reaksinya CH4 ditambah O2. Ingat, setiap reaksi pembakaran itu juga menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2. Namun demikian, reaksinya ini belum setara. Nah, ini dia ada saya beri warna tebal. Di sini hanya ada 4, sementara di ruas kanan ada 2. Maka H2 di sini kekurangan 2, seperti itu. Kekurangan 1H2. Sehingga di sini CH4, di sini 2H2. Kalau dikalikan 2 dikali 2 4, hanya ada 4. Sudah sama, ruas kiri dengan ruas kanan ada 4. Ini dia, sudah sama, seperti itu. Kemudian yang dilihat selanjutnya adalah O. O di ruas kiri ada 2, sementara di ruas kanan itu ada 2 dan ditambah 2 4. Sehingga untuk menyetarakannya, di ruas kiri ini O2 nya tambah koefisien 2 O2, artinya 2 dikali O nya ada 2 kali 2 4. Ruas kiri O nya ada 4, ruas kanan juga ada 4, maka sudah setara. Nah, yang dikatakan persamaan termokimia pasti mengikutkan yang ini namanya. Ada reaksinya, kemudian ada nilai entalpinya. Itu yang dikatakan sebagai persamaan termokimia, baik itu entalpi standar pembentukan, penguraian, pembakaran, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor selanjutnya. Di nomor 2, ini ada soal. Suatu campuran reaksi eksotermik dimasukkan ke dalam kalorimeter berisi 100 gram air. Akibat reaksi tersebut, suhu air dalam kalorimeter naik dari 18,5 derajat Celcius menjadi 22,5 derajat Celcius. Tentukanlah besarnya energi atau kalor yang dilepas oleh reaksi tersebut. Nah, ini dia. Kalor jenisnya 4200 Joule, seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan penentuan entalpi reaksi menggunakan kalorimeter. Nah, menggunakan kalorimeter. Rumusnya apa? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama adalah massa H2O. Berapa massanya? Massanya adalah 100 gram. Nah, maka diubah dahulu ke dalam bentuk kilo. 100 gram. 1 kilo berapa gram? 1000. Sehingga 100 dibagi 1000, 0,1 kg. Kemudian waktu mula-mula itu 18,5 derajat Celcius. Kemudian waktu setelah reaksi itu 22,5 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya 4200. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Q. Apa itu Q? Q adalah kalor yang disebabkan atau diserap. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Tinggal kita masukkan saja. M masanya berapa? 0,1 kilo. C massa jenis airnya berapa? 4200 Joule per kilo derajat Celcius. Kemudian delta T bagaimana? Delta T adalah T reaksi dikurang dengan T mula-mula. Nah, T reaksinya berapa? 22,5 derajat Celcius. Sementara T mula-mulanya adalah 18,5 derajat Celcius. Berapa hasilnya? 0,1 dikali 4200 dikali 4. 4 dari mana? Dari 22,5 dikurang 18,5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1680 Joule. Nah, seperti itu pembahasannya. Sebenarnya cukup sederhana. Kemudian yang selanjutnya mengenai pembahasan soal nomor 3. Nah, ini dia berdasarkan data energi rata-rata. Ikatan antara C berikatan tunggal dengan C nilainya adalah 348. C berikatan tunggal dengan H nilainya adalah
energinya adalah 413 kilojoule per mol. O berikatan rangkap 2 dengan O, energinya 495. C berikatan rangkap 2 dengan O, 799 kilojoule per mol. Begitu juga O berikatan tunggal dengan H, energinya 463 kilojoule per mol. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa? Yang ditanyakan adalah hitunglah entalpi pembakaran dari 100 mol C3H8. Maka yang perlu dicari dahulu adalah pembakaran untuk tiap molnya, nanti baru dicari 100 molnya, seperti itu. Nah, ini dia. Yang pertama dicari adalah reaksinya dahulu, reaksi pembakaran. Perlu diingat bahwa setiap reaksi pembakaran itu memerlukan oksigen dan menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2. Maka dituliskan C3H8 ditambah O2, maka hasil reaksinya adalah CO2 ditambah H2O. Nah, ini merupakan persamaan reaksi yang belum setara. Lalu bagaimana menyetarakannya? Untuk menyetarakannya cukup sederhana, yaitu menggunakan perbandingan molekulnya. Di sini C ada 3 di ruas kiri, sementara di ruas kanan baru ada 1. Ini C-nya ada 3, di sini ada 1. Kemudian hanya di ruas kiri itu ada 8, sementara di ruas kanan ada 2. Maka C yang di ruas kanan itu ditambahkan 3 koefisiennya, sehingga 3. Ini dia. Sementara hanya yang di sebelah kiri itu ada 8, sebelah kanan harus ada 8 juga. Maka koefisiennya ditambahkan 4. 4H2, 4 dikali 2. Hanya ada 8, ruas kanan, ruas kiri juga ada 8, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita cek lagi senyawa yang lain. Di sini ada O2. Ingat, O2 di sini O-nya 2, sementara di sebelah kanan itu ada berapa? Ada 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Ditambah 4 dikali 1, 4. O-nya ada 6 ditambah 4, 10. Di ruas kanan 10 O-nya, sementara di ruas kiri masih 2. Supaya 10, maka ditambahkan koefisien di 5. Maka reaksi yang sudah setara adalah C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, kalau masih belum yakin, silahkan dihitung sendiri jumlah molekulnya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Tadi yang ditanya adalah entalpi pembakaran. Nah, bagaimana menentukan entalpi pembakaran? Berdasarkan energi ikatan rata-rata. Rumusnya adalah delta H sama dengan sigma dari energi reaktan dikurang dengan sigma energi produk. Seperti itu. Reaktan yang mana? Reaktan adalah ruas kiri sebelum tanda reaksi. Produk yang mana? Sebelah kanan. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia. Ini dia tadi yang sudah setara. Maka dihitung satu persatu nilai energinya. Reaktan yang mana? Sebelah kiri. Di sini ada 3. 3 dikali dengan energi C dengan C. Kenapa C dengan C? Karena C-nya ada 3. C dengan C berikatan tunggal. Berikatan tunggal. 3 dikali berapa? C dengan C. Kemudian ditambah hanya ada 8, maka 8 dikali energi ikatan rata-rata antara C dengan H, seperti itu. C-nya ada 3, hanya ada 8, artinya C berikatan tunggal dengan C itu ada 3, dikalikan 3, ada 3, kemudian di sini H 8, maka 8 dikali energi ikatan rata-rata C dengan ikatan C
ikatan tunggal C dengan H dikalikan 8. Ditambah dengan di sini ada 5O2. 5O2. Maka 5 dikali dengan O berikatan rangkap 2. Energi O berikatan rangkap 2 berapa nilainya? Kemudian dikurang berapa? Dikurang energi produk yang mana? 3CO2 ditambah 4H2O. Maka dituliskan 6 dari mana? 3 dikali 2, 6. C dengan O berikatan rangkap 2 berapa nilainya, energinya? Maka dituliskan. Kemudian ada 8 dikali dengan energi ikatan rata-rata, ikatan O yang berikatan rangkap 2 dengan H. Berapa? 8 dari mana? 4 kali 2, seperti itu. Kemudian semuanya dimasukkan nilai-nilainya. 3 dikali 348 ditambah 8 dikali dengan 413 ditambah 5 dikali 495. Kemudian dikurang 6 dikali 799 ditambah 8 dikali 463. Nilai ini dari mana? Nilai ini dari energi ikatan rata-rata yang ada sebelumnya. Nah, ini dia nilainya berasal dari sini. Tinggal dicek saja O dengan O berapa, C dengan O berapa, O dengan H berapa, dan lain sebagainya. Setelah dimasukkan nilainya semua, dapatlah hasilnya. Ini adalah energi reaktan, ini adalah energi produk. Ini tanda pengurangnya, seperti itu. Hasilnya berapa? Hasilnya 6.823 dikurang 8.498. 6.823 dikurang 8.498. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 1.675 kJ per mol. Ingat, ini adalah nilai untuk 1 mol. Nah, hasil di atas adalah untuk 1 mol C3, 3H8. Sementara yang ditanyakan adalah 100 mol. Maka hasil di atas dikalikan dengan 100 mol tadi. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah negatif 167.500 kJ per mol, seperti itu. Nah, itu cara penyelesaiannya. Semoga bisa dipahami. Kalau masih belum paham, nanti silakan bisa ditulis di kolom komentar atau tulis di e-learningnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, ini dia mengenai persamaan termokimia. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita gunakan berdasarkan hukum Hess. Seperti itu. Silahkan nanti bisa dibaca lagi hukum Hess itu yang seperti apa. Di sini soalnya diketahui persamaan termokimia. Ini dia. Ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hitungnya pembentukan fermentasi glukosa. Yang ditanyakan adalah ini. Berapa entalpinya? Oke, kita bahas selanjutnya. Nah, ini dia persamaan reaksinya. Hitunglah entalpi pembentukan fermentasi glukosa. Glukosa yang mana? Ini. Untuk menghitungnya, maka perlu diperhatikan reaksi ruas kiri dengan ruas kanan, seperti itu. Yang menjadi patokan mana? Yang menjadi patokan adalah yang dicari. Ini dia yang menjadi patokan. Di sini ada C6H12O6. Maka di reaksi yang kedua, 1 dan 2 ini dilihat di sebelah mana reaksinya ada. C6H12O6. Oh, ini ternyata ada di ruas kiri. Maka reaksi yang ini tidak perlu dibalik karena sudah searah. Artinya apa? Artinya C6H12O6 sudah di ruas kiri sama dengan yang ditanyakan C6H12O6. Kemudian ada selanjutnya C2H5OOH ditambah 3O2. Nah, ini di ruas kiri, maka kita cek dahulu yang ditanyakan di sini. Oh, ternyata di ruas kanan. Nah, sehingga di sini keterangannya reaksi kedua dibalik arah reaksinya dan dikalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2?
Karena di sini C2H5OH ditambah 3O2. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah 2C2, sementara di sini hanya C2 saja. Sehingga supaya persamaannya setara, maka dikalikan dengan koefisien 2. Yang ini 2. Dikalikan 2. Ingat, arah reaksinya dibalik. Jadi ini dulu yang ditulis, seperti ini dulu yang ditulis, ini dulu ditulis, kemudian ini sebagai hasil reaksinya. Ini reaktan, ini hasilnya, dibalik arahnya. Nah, ketika membalik arah reaksi, maka entalpinya juga berubah. Yang awalnya negatif nanti akan berubah menjadi positif. Dan hasilnya ini juga dikalikan dengan 2 tadi. Jadi semuanya dikalikan 2. Nah, ini reaksi yang pertama. Ini reaksi yang pertama, ini masih tetap tidak dikalikan karena memang sudah searah. Kemudian yang kedua ini yang dibalik, dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 CO2 ditambah 3H2O. 3 dikali 2, maka hasilnya 6H2O. Nah, kemudian yang ini juga dibalik arahnya, menjadi sebelah kanan tanda reaksi. Dikalikan 2, maka hasilnya 2C2H5OH. Nah, di sini 3O2 dikalikan 2 menjadi 6O2. Begitu juga entalpinya. Perlu ingat, entalpinya yang awalnya negatif itu menjadi positif dan juga dikalikan 2. 1380 dikali 2 hasilnya 2760, seperti itu. Lalu bagaimana penyetaraannya? Penyetaraannya cukup sederhana. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada 6O2 di sebelah kanan. Di sebelah kiri. 6O2. Sementara di sini ada 6O2 juga. Maka ini dicoret. Dicoret artinya reaksinya habis. Antara antara reaktan dengan produk itu habis. Seperti itu. Kemudian kita perhatikan juga di sini ada 6CO2 di ruas kiri, sementara di sini ada 6CO2 di ruas kanan. Nah, ini dioperasikan. 6CO di sini ada 4. Maka sisanya 2CO2. Kenapa di sini ada 2CO2? Hasilnya dari mana? Dari 6CO2 dikurang 4CO2. Maka molekulnya tinggal 2CO2. Tinggal 2 lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 6H2O. 6H2O. Di ruas kanan juga ada 6H2O. Ini sama-sama habis, sama seperti tadi. Nah, sehingga dicoret. Jadi sisanya hanya ini saja. C6H12O6 itu di ruas kiri, dan ini dia 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2. Ingat, 2CO2 ini hasil dari 6CO2 dikurang 4CO2. Nah, entalpinya juga dikurangkan atau ditambah. Negatif 2827, negatif 2820 kilojoule ditambahkan dengan 2000 ditambahkan dengan 2760, maka didapatkan hasilnya negatif 60 kilojoule. Nah, itulah cara penyelesaiannya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalau masih belum paham, nanti silakan bisa tulis di komentar atau tulis di e-learningnya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.